Sekelompok remaja SMA yang malam itu melintasi jalan di wilayah Oklahoma tanpa sengaja melihat kilatan cahaya yang berjarak beberapa meter dari mobil mereka berhenti. Karena penasaran, Billy, rekan mereka memutuskan untuk keluar dari mobil dan merekam kejadian itu. Menyadari adanya bahaya, salah seorang dari mereka yang menyetir mobil mengajak temannya untuk pergi dari tempat itu, termasuk Billy. Sampai akhirnya, tewasnya Billy CS karena terjangan tornado yang melanda Oklahoma menjadi berita hangat di berbagai media. Secara kebetulan, berita akan keganasan tornado malam itu sampai ke telinga Pete CS yang mana merupakan pemburu tornado dan mendokumentasikannya sebagai film dokumenter. Tapi sayang, Pete CS tidak dapat mendokumentasikan tornado itu karena ia terlambat mengetahui kedatangan tornado di Oklahoma. Tidak berselang lama, Ellison yang merupakan seorang meteorologis mendapatkan informasi dari Badan Cuaca Nasional bahwa ada tornado di sepanjang Texas, Oklahoma, dan di beberapa negara bagian. Dengan sigap, Ellison segera menghubungi PCS dan melaporkan hal itu. Scene pun berpindah pada seorang siswa bernama Donnie yang tampak membuat sebuah rekaman sebagai dokumentasi kenang-kenangan untuk kelulusan sekolahnya. Bersama sang adik yang bernama Trey, mereka melakukan dokumentasi dengan merekam hal-hal di dalam rumah mereka dan juga di sekolahnya. Di tempat lain, Ellison dan PCS bertemu di sebuah pom bensin sekaligus memantau pergerakan tornado lewat monitor yang ada di dalam mobil Ellison. Berdasarkan data yang Ellison baca, tornado yang dicari oleh PCS tersebut bergerak menuju Silverstone dan merupakan badai yang sangat besar. Perdebatan pun muncul saat Pete mengatakan jika kebanyakan para pemburu tornado akan datang ke Riverside untuk mendokumentasikannya. Terlebih, Ellison pernah salah menganalisa data sehingga membuat Pete gagal merekam keberadaan tornado. Tapi pada akhirnya, perdebatan itu tidak berlangsung lama setelah Pete sekali lagi mengikuti saran Ellison untuk memburu tornado di wilayah Silverstone. Sesampainya di Silverstone, mereka pun segera mempersiapkan peralatan yang diperlukan untuk merekam badai tornado yang akan menerjang wilayah itu. Sembari mempersiapkan alat-alat, secara kebetulan mereka menonton berita yang menyatakan jika tornado besar baru saja menghantam wilayah Riverside. Pete yang kecewa lantas memperlihatkan berita itu pada Ellison dan mengatakan jika ia dan beberapa tim akan pergi ke Riverside untuk memburu beberapa sisa tornado yang masih tersisa. Sedangkan Ellison sendiri diminta oleh Pete untuk tetap tinggal di Silverstone. Saat PCS berkemas, tiba-tiba hujan es batu dengan bongkahan yang cukup besar mengguyur wilayah mereka. Turun dan mengecek laporan pada layar monitor, Ellison pun mendapati jika badai yang mereka nanti-nantikan mulai bergerak menuju Silverstone. Singkat cerita, Pete, Ellison dan tim menuju sebuah tempat di mana badai tornado yang mereka buru mulai terlihat. Berita akan angin tornado pun mulai disiarkan di TV-TV setempat yang mana meminta agar masyarakat di sekitar segera pindah ke tempat yang lebih aman. Pete sendiri tampak antusias ketika mulai merekam penampakan tornado di atas langit. Rupanya pemburu tornado bukan hanya PCS saja. Ada sekelompok pemuda yang juga ikut memburu tornado yang mana akan mereka unggah di YouTube. Sementara itu, di tempat lain wisuda kelulusan sekolah menengah atas tampak sedang dilangsungkan di sebuah lapangan terbuka. Namun, tidak berselang lama hujan pun turun dengan cukup deras hingga membuat seluruh peserta dan juga guru-guru harus mengakhiri acara tersebut. Merasa cukup dengan videonya, PCS kemudian bergegas meninggalkan pemukiman warga untuk mendapatkan video yang lebih eksklusif daripada sebelumnya. Suasana pun menjadi lebih menegangkan saat tornado yang sangat dahsyat itu berada tepat di depan mobil Pete.
Pil pahit pun harus ditelan oleh Pete karena tornado yang mereka tunggu-tunggu malah berbelok ke kiri, di mana itu berarti menuju ke SMA Silverstone. Padahal suasana di sekolah saat itu sangatlah ramai. Dan tiba-tiba melihat tornado yang sangat besar datang dengan sangat cepat ke arah sekolah membuat semua orang yang ada di dalam gedung menjadi sangat panik. Terlebih suara alarm tanda bahaya yang terus berbunyi makin menambah suasana menjadi lebih mencekam. Sampai akhirnya singkat cerita, badai pun berlalu dan meninggalkan ketakutan yang mengerikan bagi seluruh siswa di dalam gedung. Cemas, Gary mencoba menghubungi putranya bernama Donnie yang kebetulan saat itu sedang bersama temannya yang bernama Kathleen. Tiba-tiba sambungan telepon terputus begitu saja dan inilah yang terjadi. Tornado yang sangat dahsyat meluluh lantakan bangunan pabrik dan menimpa Donnie dan Kathleen di dalam. Alhasil, Kathleen mengalami cedera di kakinya karena tertimpa reruntuhan. Apesnya lagi, mereka juga kehilangan sinyal telepon seluler. Gary yang cemas akan nasib sang putra lantas berinisiatif untuk menyusul Donnie ke bekas pabrik. Saat berjalan keluar, Gary melihat dengan jelas bagaimana tornado telah menghancurkan sekolah serta kendaraan yang terparkir di luar gedung sekolah. Dalam perjalanan menuju pabrik, Gary terpaksa menghentikan mobilnya saat melihat keadaan di sekitar rumahnya yang hancur berantakan. Ia bahkan melihat tetangganya bernama Chester terjebak di dalam sebuah mobil yang terangkat ke atas. Bersama warga lain yang berhasil selamat, Gary meminta mereka untuk pergi ke sekolah karena di sana ada tempat perlindungan badai yang aman. Gary kembali melanjutkan perjalanannya menuju pabrik untuk mencari Donnie yang terjebak di sana. Di tempat lain, Allison yang terus memantau pergerakan badai tornado mendapat informasi terbaru jika masih ada tornado lanjutan yang akan kembali datang menuju pusat kota. Allison bergegas menuju pusat kota dan di sana tanpa sengaja ia melihat dua pemuda yang sedang melakukan vlogging di tepi jalan. Mereka tidak lain adalah YouTuber yang sebelumnya juga ikut merekam badai tornado yang sebelumnya menerjang Riverside. Allison dan krunya lantas keluar dari truk dan meminta dua pemuda itu untuk berlindung ke tempat yang lebih aman. Pete yang menunggu di dalam truk kemudian keluar dan meminta Allison untuk meninggalkan dua pemuda itu. Tapi rupanya di waktu yang bersamaan badai tornado dari kejauhan terlihat jelas berputar-putar membumbung di atas awan. Tapi saat asik merekam, tiba-tiba tornado menghilang dan bersama dengan hilangnya tornado, mereka mendengar suara alarm yang berbunyi. Dan tiba-tiba angin tornado yang sangat dahsyat menerjang tepat di hadapan mereka. Rupanya Gary dan Trey juga kebetulan lewat di jalan tempat Pete CS merekam kejadian itu. Angin yang sangat kencang mengakibatkan kaca mobil Gary sampai pecah dan membuatnya menabrak sebuah mobil. Untungnya Trey berhasil menyelamatkan diri dengan segera keluar dari mobil dan bergabung dengan Pete CS masuk ke dalam sebuah bank. Trey yang hendak menyusul sekonyong-konyong langkahnya terhenti saat sebuah mobil tiba-tiba jatuh tepat di hadapannya. Selain itu, ia melihat Allison terayun-ayun hampir terhisap oleh angin tornado yang sangat dahsyat. Di balik kaca gedung, Trey melihat sang ayah bergelantungan berusaha menyelamatkan Allison. Mereka akhirnya berhasil selamat saat tiba-tiba angin tornado yang menerjang pusat kota tiba-tiba menghilang. Saat suasana kembali tenang, Gary lantas meminjam telepon Allison untuk menghubungi Donnie. Namun, hal yang serupa juga dialami oleh Allison di mana selulernya juga hilang sinyal. Gary pun bercerita jika putranya terjebak di sebuah pabrik yang ternyata menurut Allison topan tersebut justru sekarang menuju ke sana. PCS kemudian memberikan tumpangan untuk Gary menuju bekas pabrik. Di tengah perjalanan, Allison yang berada di belakang truk Pete menginformasikan jika ada 3-4 badai yang mendekat ke tempat mereka sekarang ini.
Rupanya angin tornado yang mereka cari sedang membentuk pusaran dan berada tepat di atas truk mereka. Demi keamanan, Allison lantas meminta PCS untuk segera meninggalkan tempat itu. Di sepanjang jalan, Allison melihat dengan jelas bagaimana tornado-tornado itu menelan dan menghancurkan apapun yang ia lewati. Sementara itu, di tempat yang sama, dua pemuda yang hobi vlogging juga memburu tornado yang ada di belakang mereka dan mendokumentasikannya tanpa memikirkan bahaya yang akan mereka tanggung. Tornado yang begitu dahsyat juga menghantam mobil Allison hingga membuatnya terbalik. Melihat rekannya mengalami kecelakaan, Pete segera putar balik untuk menyelamatkan Allison CS. Keluar dari truk, Pete melihat dengan mata kepalanya sendiri jika kendaraan mereka kini terkepung di antara tornado-tornado yang bergerak ke arah mereka. Saking dahsyatnya, sebuah tornado bahkan berhasil membakar beberapa kendaraan. Malangnya, salah seorang kru yang mencoba merekam pusaran api malah ikut terseret ke dalamnya. Melihat kejadian yang sangat mengerikan itu, Gary lantas mengajak PCS untuk segera masuk ke dalam gereja dan berlindung di sana. Selang beberapa saat, suasana pun kembali tenang. Gary lantas mengatakan jika ia ingin menyusul putranya. Namun, keinginan Gary dicegah oleh Allison karena menurutnya kondisi belumlah aman. Di sisi lain, Pete yang baru saja kehilangan krunya malah lebih sibuk melihat hasil rekaman di sebuah kamera daripada mementingkan keselamatan kru yang lain. Merasa kecewa dengan sikap Pete, Allison secara tidak langsung menyalahkan Pete yang sebelum kejadian terus memaksa krunya untuk tetap bertahan dalam menyelesaikan film. Padahal sebelumnya kru tersebut memang sudah mengutarakan keinginannya untuk berhenti dari pekerjaannya sebagai kameramen karena ia merasa nyawanya dalam bahaya. Tapi keinginan itu ditolak oleh Pete dan juga kru yang lain, yang mana memaksanya untuk tetap bertahan menyelesaikan pekerjaan mereka. Mendengar ucapan Allison, akhirnya PCS sepakat untuk membagi tugas di mana Allison akan membantu Gary menemukan Donnie. Sedangkan satu kru tetap tinggal untuk mencari orang tua Jacob dan mengabarkan tragedi yang menimpa putra mereka. Di tempat lain, Donnie dan Kathleen terus berjuang antara hidup dan mati karena mereka terjebak di dalam reruntuhan bangunan yang mulai dipenuhi oleh air. Ketinggian air yang mencapai hampir seleher orang dewasa membuat Donnie mencoba mencari-cari celah untuk bisa mendapatkan sinyal telepon. Untungnya ia berhasil mendapatkan sinyal dan segera menghubungi sang ayah. Tapi ternyata handphone milik Gary tidak bisa dihubungi dan Donnie hanya bisa meninggalkan pesan pada ayahnya. Sedihnya, belum selesai ia meninggalkan pesan, sinyal seluler kembali terputus. Terjebak di dalam reruntuhan dengan air yang sudah mencapai leher membuat dua remaja ini mulai diliputi ketakutan. Scene pun lalu berpindah pada Allison dan Gary yang sedang dalam perjalanan menuju pabrik. Dalam perjalanan, tiba-tiba Gary menerima pesan suara dari Donnie yang mengabarkan keadaannya saat ini. Mendengar pesan suara dari putranya, Gary bersama Allison bergegas menuju pabrik untuk menyelamatkan Donnie dan temannya. Sesampainya di TKP, Gary CS bergegas mencari keberadaan Donnie yang tertimpa bangunan. Untungnya, mereka cepat menemukan Donnie yang pada saat itu sudah mulai tenggelam karena air sudah memenuhi lubang tempat mereka terjebak. Upaya penyelamatan pun sudah dilakukan namun gagal karena besarnya puing-puing bangunan yang menimpa mereka berdua. Kathleen akhirnya berhasil naik ke permukaan. Tapi sayang, Donnie masih tenggelam di bawah karena kakinya tertimpa sebuah besi. Gary pun bergegas menyelamatkan putranya dan menariknya ke atas permukaan. Tapi sesampainya di atas, ternyata Donnie sempat tidak bernafas hingga membuat Gary panik bukan main. Singkat cerita, upaya penyelamatan oleh Gary terhadap Donnie akhirnya berhasil dan nyawa sang anak bisa tertolong. Tidak berselang lama, truk PCS tiba di TKP dan segera membawa rekannya pergi menjauh. Di tengah perjalanan, mereka mendapatkan berita jika formasi tornado yang terpecah kemungkinan akan bersatu dan menghasilkan kekuatan angin yang sangat mengerikan. PCS bergegas menuju ke sekolah karena tornado itu kemungkinan akan menerjang sekolah Silverstone. Sesampainya di sekolah, Gary bergegas menemui pengungsi dan meminta mereka untuk segera keluar dan berlindung ke tempat yang lebih aman.
Tapi rupanya permintaan Gary mendapat penolakan dari kepala sekolah yang mengatakan jika tempat mereka berada saat ini merupakan tempat yang paling aman. Allison pun maju dan mengatakan jika badai kali ini jauh lebih besar dari badai-badai lain dan akan menghancurkan gedung mereka. Setelah mendengar penjelasan Allison, orang-orang akhirnya mau keluar dan bergegas menuju bus untuk pergi ke tempat yang lebih aman. Sementara itu, gumpalan awan yang sangat pekat mulai membumbung tepat di atas gedung sekolah. Dari kejauhan, tornado yang sangat dahsyat mulai meluluh lantakan bangunan serta apa saja yang ia lewati. Perjalanan pun makin menegangkan saat iring-iringan bus dan mobil saling bertabrakan karena adanya konsleting kabel listrik yang menimbulkan percikan api. Karena jalan yang tertutup, mau tidak mau mereka harus putar balik mencari jalan lain. Banyaknya jalan yang sudah tertutup, Trey lantas mengajak orang-orang yang masih selamat untuk ikut bersamanya bersembunyi di bawah saluran air. Seolah berpacu dengan waktu, badai topan yang mega dahsyat itu perlahan mulai mendekat ke arah mereka. Saking ngerinya, beberapa pesawat yang terparkir sampai terlempar dan hancur berkeping-keping. Mengira bahwa tempat mereka berlindung adalah tempat teraman, nyatanya malah membawa kengerian sendiri karena sebuah truk terlempar dan merusak lubang gorong-gorong. Tiba-tiba Pete menyerahkan data-data yang ia pegang dan memutuskan untuk keluar dari gorong-gorong menuju truk miliknya. Rupanya Pete sengaja menubrukkan truknya untuk menutup kembali lubang gorong-gorong. Sementara itu, badai tornado mulai mengguncang truk yang mana ada Pete di dalamnya. Sesaat setelah guncangan yang dahsyat itu, tiba-tiba suasana mulai tenang. Tapi ternyata di balik itu semua, si tornado ini sedang menyatukan kekuatannya dengan membentuk sebuah pusaran yang tepat berada di atas truk Pete. Dan benar saja, tanpa berlama-lama, angin yang lebih besar mulai mengguncang mereka. Sesaat setelah kejadian yang sangat mengerikan itu, suasana kembali tenang dan tornado dilaporkan menghilang dari wilayah mereka. Namun, nasib naas menimpa Pete yang telah berjibaku melawan dahsyatnya tornado yang kemudian menewaskannya. Di akhir kisah, tidak lupa diceritakan dua YouTuber konyol yang terhisap tornado malah berhasil selamat usai tersangkut di sebuah pohon.